Pulau terbesar kedua di Indonesia, Pulau Kalimantan, atau juga disebut Borneo, oleh dunia internasional. Pulau Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia, dan juga terbesar ketiga di dunia, yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa, dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Pulau Kalimantan dibagi menjadi 3 wilayah negara, yakni Indonesia 73%, Malaysia 26%, dan Brunei Darussalam 1%. Pulau Kalimantan terkenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai, karena banyaknya sungai yang mengalir di pulau ini. Borneo adalah nama yang berasal dari nama Kesultanan Brunei. Borneo adalah nama yang dipakai oleh kolonial Inggris dan Belanda untuk menyebut pulau ini secara keseluruhan. Sedangkan nama Kalimantan adalah nama yang digunakan oleh penduduk bagian selatan pulau, yang sekarang termasuk wilayah Indonesia. Sementara di bagian wilayah utara pulau ini ada daerah Sabah dan Sarawak, yang masuk ke dalam wilayah negara Malaysia, dan ada daerah Brunei, yang masuk ke dalam wilayah negara Brunei Darussalam. Sedangkan nama Kalimantan sendiri, ternyata memiliki asal-usul nama yang tidak begitu jelas. Ada banyak teori yang berbeda-beda tentang asal-muasal nama Kalimantan ini. Bagi masyarakat Sarawak, sebutan Kalimantan digunakan untuk menyebut kelompok penduduk yang mengonsumsi sagu di wilayah utara pulau ini. Lalu, ada juga yang menyebut nama Kalimantan ini berasal dari nama-nama 6 golongan suku-suku setempat, yakni suku Iban, Dayak Laut, suku Kayan, suku Kenyah, suku Klemantan, Dayak Darat, suku Murut, dan suku Punan. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa nama Kalimantan atau Klemantan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Kalamantana, yang berarti pulau yang udaranya sangat panas atau membakar. Di zaman Hindia Belanda, pulau ini sudah dikenal sebagai Borneo, yang diambil dari Kesultanan Brunei. Namun, ini tidak berarti nama Kalimantan tidak dikenal. Karena dalam surat-surat Pangeran Tamjidillah dari Kerajaan Banjar pada tahun 1857 kepada pihak residen Belanda di Banjarmasin, dia menyebutkan pulau ini sebagai Kalimantan dan bukan Pulau Borneo. Dan ini menunjukkan bahwa di kalangan penduduk, nama Kalimantan lebih dikenal daripada nama Borneo yang dipakai dalam administrasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Dan kini di dalam penggunaan bahasa internasional, nama Borneo adalah nama yang lebih banyak digunakan. Dan jika dalam konteks Indonesia, istilah ini seringkali dipakai untuk merujuk Pulau Kalimantan secara keseluruhan, termasuk Sabah, Sarawak, dan Brunei. Sedangkan nama Kalimantan adalah nama yang dipakai untuk merujuk ke bagian pulau terbesar ketiga di dunia ini yang masuk ke dalam wilayah administrasi Indonesia. Dikenal dunia dengan sebutan Borneo. Hal ini berdasarkan sejarah yang menyebutkan bahwa salah satu kerajaan pertama di pulau ini adalah Kerajaan Brunei, yang telah berdiri sejak abad ke-6 Masehi. Daerah pesisir kerajaan ini yang pada saat itu bernama Tanjung Pura, sering digunakan untuk mengirim hasil-hasil hutan ke kerajaan lain. Dan hingga sampai pada akhir abad ke-16, orang-orang Portugis mulai berdatangan lewat pelabuhan Kesultanan Brunei, dan dari sinilah nama Borneo mulai muncul dan mendunia karena penyebutan yang salah dari kata Brunei menjadi Borneo oleh orang-orang Portugis ini. Pulau Kalimantan berada di tengah-tengah Asia Tenggara, dan karena itulah pulau ini banyak mendapat pengaruh budaya dan politik dari pulau-pulau yang ada di sekitarnya. Sekitar tahun 400 Masehi, Pulau Kalimantan telah memasuki zaman sejarah dengan ditemukan prasasti Yupa, yang diperkirakan peninggalan dari Kerajaan Kutai. Akan tetapi, perkembangan kemajuan peradaban di Pulau Kalimantan relatif lebih lambat jika dibandingkan pulau lain, karena kendala geografis dan penduduk pulau ini yang sedikit. Pada sekitar tahun 1362, kerajaan besar dari Pulau Jawa, yakni Kerajaan Majapahit, di bawah pimpinan Pati Gajah Mada melakukan perluasan kekuasaannya hingga ke Pulau Kalimantan ini. Pulau Kalimantan dahulu terbagi menjadi 3 wilayah kerajaan besar,
yakni Brunei, Sukadana atau Tanjung Pura, dan juga Banjarmasin. Dalam masa Perang Dunia Kedua, Pulau Kalimantan sempat dikuasai oleh dua kekuatan besar, yakni pasukan kerajaan Inggris di bagian utara, atau sekarang menjadi bagian Malaysia dan Brunei Darussalam, serta ada Hindia Belanda di bagian selatan, sekarang bagian Indonesia. Dan pada tanggal 17 Mei 1949, Kalimantan bagian selatan resmi menjadi bagian dari NKRI dengan tanda proklamasi yang dilakukan oleh Gubernur Tentara ALRI Wilayah 4 Pertahanan Kalimantan. Pun demikian Kalimantan bagian utara, yakni Sarawak dan Sabah pada tahun 1963 bergabung dengan Federasi Malaya, dan Kesultanan Brunei yang menjadi negara terakhir yang merdeka, yakni pada tahun 1984. Sebagai pulau terbesar ketiga di dunia, luas Pulau Kalimantan adalah sekitar 743.330 sampai 748.168 km persegi. Pulau Kalimantan dikelilingi oleh Laut Cina Selatan di bagian barat dan utara barat, Laut Sulu di utara timur, Laut Sulawesi dan Selat Makassar di timur, serta Laut Jawa dan Selat Karimata di bagian selatan. Titik tertinggi dari Pulau Kalimantan adalah Gunung Kinabalu dengan ketinggian 4095 mdpl yang terletak di Sabah, Malaysia. Sedangkan yang masuk wilayah Indonesia, ada Bukit Raya dengan ketinggian sekitar 2278 mdpl. Pulau Kalimantan juga dikenal dengan beberapa sungai-sungainya yang panjang, dan sungai terpanjang di Kalimantan adalah Sungai Kapuas dengan panjang sekitar 1143 km, yang masuk wilayah di Kalimantan Barat Indonesia, lalu Sungai Barito 880 km di Kalimantan Tengah Indonesia, Sungai Mahakam 980 km di Kalimantan Timur Indonesia, dan Sungai Rajang 562,5 km di Sarawak, Malaysia. Pulau Kalimantan, sebagai pulau terbesar ketiga di dunia, Pulau Kalimantan juga dikenal sebagai paru-paru dunia. Kekayaan sumber daya alamnya menjadi anugerah besar bagi kita semua. Hutan hujan yang penuh dengan pepohonan besar dan satwa liar seperti orangutan dan burung enggang. Hutan di Kalimantan adalah rumah bagi ribuan spesies hewan dan tumbuhan. Dari orangutan yang karismatik hingga pohon ulin yang kuat, semuanya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Pulau Kalimantan juga sangat kaya dengan sumber daya tambang, seperti batu bara dan emas, serta perkebunan kelapa sawit yang menjadi sumber ekonomi. Sungai-sungai yang ada di Pulau Kalimantan, seperti Sungai Mahakam, adalah sumber kehidupan bagi masyarakat lokal. Mereka bergantung pada sungai ini untuk kebutuhan air, makanan, dan transportasi. Jika kita membahas budaya yang ada di Pulau Kalimantan, dari data Wikipedia, tercatat ada 5 budaya dasar masyarakat asli rumpun Austronesia di Kalimantan, atau bisa disebut etnis orang Kalimantan, yaitu Melayu, Dayak, Banjar, Kutai, dan Pasir. Sedangkan sensus BPS pada tahun 2010, suku bangsa yang terdapat di Kalimantan Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu suku Banjar, suku Dayak Indonesia dengan 268 suku bangsa, dan suku asal Kalimantan lainnya yakni suku non-Dayak dan non-Banjar. Suku Melayu kebanyakan menempati wilayah Pulau Karimata dan pesisir Kalimantan Barat, Sarawak, Brunei hingga pesisir Sabah. Untuk suku Banjar, kebanyakan menempati wilayah Kalimantan Selatan, serta sebagian Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Untuk suku Kutai dan Pasir, kebanyakan menempati wilayah Kalimantan Timur. Sedangkan suku Dayak, kebanyakan menempati daerah pedalaman Kalimantan. Sedangkan tentang keberadaan orang Tionghoa yang banyak di kota Singkawang dan Pontianak, dapat disamakan dengan komunitas Tionghoa Benteng yang bermukim di kota Tangerang dekat Jakarta. Beberapa kota di Pulau Kalimantan memiliki mayoritas suku-suku imigran, seperti orang Hakka, suku Jawa, suku Bugis, dan masih banyak suku-suku lainnya. Nah, itu dia pembahasan kita tentang Pulau Kalimantan atau Pulau Borneo, yakni pulau terbesar ketiga di dunia. Coba absen siapa saja yang berasal dari Pulau Kalimantan, atau yang sedang merantau di Kalimantan, coba ceritakan kesan kalian tentang pulau ini. Dan mohon dikoreksi jika ada narasi Mimin yang masih salah.
Atau jika ada tambahan informasi tentang Pulau Kalimantan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian menyukai pembahasan ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga di-share videonya. Dan sampai jumpa lagi di video menarik lainnya.